Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu sebenarnya ada satu hal yang bersejarah karena ada satu koordinasi lintas dinas yang luar biasa sehingga menghasilkan penerimaan planning itu di hati rakyat. Kita belum ngomong master plan karena setiap kali kita menunjukkan master plan dari Syal, kami selalu ngomong, Bapak Ibu kalau ngelihat PR kan pasti orangnya ada salahnya, monggo diajarin, monggo dapat masukan. Nah akhirnya mereka mau memberi input. Kalau kemarin itu kami mengadakan Baksos, ada 5-6 organisasi yang akhirnya bergabung untuk mengadakan pendekatan itu dari pengobatan gratis, klinik gigi, segala macam, pasar murah. Itu sebenarnya hanya untuk mendata berapa sih orang yang sebenarnya tinggal di Muara Angke. Karena dari Pemda sendiri Pak Iwan mengakui punya data tapi tidak akurat. Akhirnya tadinya datanya sekitar 25.000 sampai 40.000, tapi belum tahu. Nah di daerah yang kami sedang cari ini datanya adalah 500, ternyata 1.000. Jadi kami kepengen mengadakan pendekatan. Saya dari Shepherd of Nation 2 bulan lalu dipanggil oleh Syal untuk negosiasi peace resolvement saat penduduk PHPT marah dan turun ke jalanan. Saat itu ya dari pihak-pihak yang sebenarnya dari developernya gitu malah sudah lari, lalu makanya saya masuk ke sana. Nah, Muhammad David kan yang lari kan? Bukan. Maksudnya? Bukan. Kaget. Sudah lari duluan, Pak Yogi sudah mau dibunuh, lalu kepala-kepala paguyuban sudah berusaha untuk menenangkan. Tapi sampai gedung UPT saat itu hampir udah mau dibakar ya Pak ya. Nah, saya tadi ada short clip 5 menit aja untuk nunjukin, mungkin bisa diputar sebentar, bahwa saat itu tuh mereka sebenarnya sudah tanda tangan darah. Jadi Pak Hajinya itu udah ditodong. Ini sudah permanen Pak. Saya sudah memesan nanti ada tertulis. Pak, kalau masa permanen tahun berapa tuh masih ada no? Dia kebaca no, gubernurnya no. Ini udah ditempatkan permanen no. Lihat kan ada momennya kan diresmikan oleh gubernur. Hasilnya mana sekarang? Tendang sudah. Sekarang nih oke ya, situ biar nanti disono permanen. Itu kata situ. Kita ngebabat utang, tahu kan? Penghasilan ada Pak. Apa lagi? Ini hasil saya. Nanti kalau mau protes silakan bawa kepada mereka. Nanti Anda terima. Ngomong gitu, ngomong saya.
Kalau kami itu tidak mengerti apa yang tadi dapat masukan luar biasa sekali dari Pak Presiden. Dia bilang, ini punya anak gua bisa 45 bu. Jadi satu rumah itu berapa? diberkati namanya Pak. Namanya diberkati akan Kalau ini sampai dihapus berapa ribu mau? betul. Makanya izinkan saya di sini berdiri untuk meyakinkan. Ya, betul begini. Kalau bukan orang sini ya begitu. Iya, saya mengerti. Saya mengerti. Kami ada di sini untuk menyembuhkan kekecewaan yang sudah kuenya belum. Nah, kuenya manis, hatinya jadi manis. Demikian, jadi saat ini saya juga kepengen menunjukkan bahwa dari Shepherd of Nation, kami itu juga maju ke warga itu dengan modal begini, bahwa saya sebagai independen dan saya tidak dibayar oleh siapa-siapa, tidak memilih pihak siapa-siapa, dan kepada warga saya menjelaskan bahwa ini sekarang dengan program ini Hati-hati loh, jangan bilang Ahok Center lagi loh. bukan Pak. Jadi dari sini bilangnya Ahok Center lagi mitranya. Don't worry, saya menjelaskan bahwa dinas-dinas yang terkait ini sudah punya satu itikad yang luar biasa untuk menyatukan hati, menyatukan arah, benar-benar mau menyejahterakan rakyat. Kemarin yang waktu saya sampai telat ketemu Pak Ahok telat setengah jam itu, kayak saya ditahan, saya nggak boleh keluar karena mereka masih mau berantem. Akhirnya saya bilang, oke, kalau kalian tetap menolak penggeseran ini, kan saya bilang kalau tanah Pemda, kalian di tanah Pemda tapi minta uang kerohiman segala. Saya perdengarkan Pak Yonatan Pasodung merekam message-nya, jaminan bahwa kalau kalian menurut berkolaborasi dengan orang-orang yang mau memperbaiki nasib mereka, kalau kalian menurut, kami akan berusaha tetap memindahkan itu dalam satu unit. Terus mereka kan, ya uang ini uang hasil nguruk berapa puluh tahun gini-gini. Saya bilang, Pak, saya sebentar lagi nguruk di tanah di pekarangan Bapak. Habis gitu saya kalau digusur saya minta uang kerohiman ya. Ya nggak boleh gitu. Terus saya bilang, kalau Bapak tetap nggak mau nurutin apa yang Pak Yonatan dan dinas yang terkait semua sudah mau, gini aja Pak, saya mundur, silakan. Saya akan bicara kepada dinas perumahan, dinas perikanan, dan mungkin dinas perhubungan. Udah nggak usah repot-repot ngurusin masyarakat Muara Angke karena mereka nggak mau nurut. Mending kita pakai cara yang lama aja, puluhan tahun kan modelnya digiles dan digusur. Silakan, selamat siang, saya ditunggu Pak Ahok. Saya bilang gitu. Oh jangan Bu, kami mau. Akhirnya kita bicara lagi gitu. Jadi mereka itu tahu bahwa dinas-dinas yang terkait SKPD ini benar-benar punya komitmen baru yang luar biasa. Saya cuma waktu itu jelaskan bahwa Pemda ini punya hati untuk menyejahterakan rakyat. Waktu itu saya cuma bilang, kadang dalam satu organisasi, hati itu yang ketinggalan. Ada macam-macam organisasi yang saling terkait, hatinya tuh nyangkut di mana, seringkali kan nggak terbawa. Nah saya ceritakan dan itu rupanya masuk, dan banyak sekali yang akhirnya tadinya marah mau nyerbu segala. Kalau saya salamin, saya cuma bilang, Pak jangan takut, jangan gugup. Ini sudah bukan zaman gusur-gusuran. Mereka tahu kalau Bapak udah 20-30 tahun membangun keluarga, membangun nafkah di sini. Ya kan mereka kecewa, makanya saya bilang saya mau datang untuk menyampaikan bahwa ini Pemda baru, niatnya baru, dan hatinya nggak bakal ketinggalan. Nah saya berapa kali peragaan, terus bilang kadang kali hatinya nyangkut di mana begitu. Tapi kalau kita dengan cara yang benar, hatinya bisa dibebaskan kembali. Dan di dalam proyek ikan mas ini saya nggak pakai kata rusun, karena mereka sudah luka dengan kata rusun. Saya bilang ini ikan mas. Kenapa ikan mas? Integrasi Kampung Anugerah Nelayan. Jadi udah pasti nelayan, masnya Muara Angke Sejahtera. Saya bolak-balik, ya ibu kan dari developer. Maaf ya Pak David. Bukan, saya bukan dari developer. Enggak, ibu pasti. Soalnya ibu bersemangat sekali menggebu-gebu membela nasib kami. Tidak mungkin ibu benar-benar tulus. Saya bilang, ini kuncinya. Kalau kita semua bisa membebaskan hati kita dari segala
keterkaitan dan jebakan macam-macam kepentingan dan kita satu hati lagi pasti bisa. Tapi kalau semuanya saling mempertahankan ego macam-macam juga tidak bisa. Namanya ikan mas itu nggak bisa terima nggak? Justru itu Ribut lagi nih. enggak, justru ini adalah aspirasi mereka. Pak Haji Margono yang sempat tadinya namanya cuma IKN dan IKN gitu, ikan ya, integrasi kampung nelayan. Kenapa saya masukkan nama nelayan? Karena mereka takut nanti kami digeser-geser dibangunin jadi Green Bay atau jadi apartemen lagi, atau kami digeser, kami sudah kolaborasi nguruk sana sini jadi mall. Nah, mereka sudah jujur sudah terlalu banyak, mereka tahu kuasanya uang, ya, money power, military power. Saya cuma bilang ada power satu lagi yang lebih hebat, yaitu innocent power. Itu powerful dan saya yakin semua ada di hati Bapak Ibu semua. Kalau enggak, kalian enggak akan repot-repot ke sini. Itu aja dari saya, Pak. Terima kasih. Jadi sekarang masalahnya apa sekarang di lapangan ini? Laporkannya Pak Tri. Katanya ada masih masalah nggak dengan perhubungan soal lokasi? Udah gini Pak, kemarin itu saya sudah ke Dinas Perumahan merencanakan rumah susun kurang lebih jumlahnya 300 sekian unit. Di sana saya putuskan kalau hanya 360, saya terus terang nggak bisa apa-apa berbuat. Karena di sana itu lahannya mahal, perlu dioptimalkan. Coba dievaluasi lagi. Ternyata kemarin sudah dievaluasi menjadi 660 unit. Nah, kemarin terakhir rapat dengan saya kan masalah itu yang tidak digasuk. Sama soal bata gimana? Bukan bata itu loh. Exposito, kok belum tahu. Karena nggak gampang loh kalau bocor. Kita aja yang punya duitnya bocor, kesel kalau rumah kita bocor. Maksudnya kalau mereka bocor itu pakai bukan lumut kan, coating juga tahannya 6 bulan biasanya setahun masih coating lagi, itu nggak bisa. Itu gimana tuh desain yang terakhir? Kita pakai bahannya precast tapi bekistingnya yang dibentuk seperti bata. Jadi bisa dicetak berkali-kali sih Pak. Gitu. Seperti itu. Dia tidak mungkin bocor kan? Kalau beton harusnya enggak. Beton juga bisa dicat tuh. Iya. Tapi itu kan teknis Pak. Tapi itu detail. Iya. Jadi kalau nggak di floor kan pasti beda lah ya. Finishingnya nanti kita perhatikan. Iya. Kita perhatikan. Enggak, masa kan gini, ini agak cerewet di situ kan. Yang kita agak pusingnya begini. Kalau kita kan yang penting kan fungsi nih. Kita berdebat kan di situ gitu. Arsitek sama sipil ini pasti ribut. Nah, arsitek sipil sama owner nggak mungkin ribut kalau ownernya kaya. Mau apapun oke gitu. Itu masalah kan di situ kita gitu loh. Demi untuk desain-desain itu, idealisme Anda, kita berpikir kan cost-nya, harga tanah, kita maunya sebanyak mungkin. Nah, tapi kita juga akan korbankan lah kalau memang mesti nggak ada desain, ada buang sedikit. Kalau sedikit itu toleransi lah mau kawan. Tapi kalau banyak kan tidak ada 660 udah oke. Sekarang tinggal desain. Desainnya itu kita mau free maintenance sebisa mungkin. Dalam hal itu rasanya arsiteknya pasti masukkan input Ya dari itu Bapak kadang-kadang Bapak kita itu. berdebat kan di situ. Iya. Nggak bisa ada otot-otot idealisme ini barang kita gitu loh. Iya. Iya. Kita juga udah memaksudkan unsur itu, tapi masih mau diskusi lagi supaya dapat masukan-masukan lagi. Nah sekarang uruk udah bisa keluar belum Pak David? Uruk. Kalau belum bisa Pak, kita tunggu dari Pak Pemda, lokasinya udah clear apa? Kalau mereka BPKD udah siap, BPKD. kita langsung Pak. Jadi mohon maaf Pak, kemarin itu kenapa Pak David belum bisa masuk urut, karena memang saya koordinasikan di Dinas Perumahan. Waktu itu kan ada dari pihak Dinas Perhubungan, ada kontrak, sudah kontrak, silahkan kontrak, nanti batasan di mana. Nah kemarin saya konsultasi tinggal menunggu kira-kira mana yang diuruk oleh Dinas Perhubungan, nanti sisanya itulah yang akan diuruk oleh Pak David. Belum uruk tapi Belum Pak. Nah, Jadi saya belum tender. ya, kita sudah berkontrak Pak. Jadi nanti mungkin supaya jelas nanti batas-batasnya kan kita tandain Pak. Yang kita uruk itu dalam volumenya kurang lebih 1 hektar. Jadi kita punya lahan itu totalnya mau dilaporkan sekalian Pak. Kita punya lahan untuk Pelabuhan Muara Angke 3 hektar Pak. Yang sudah dimatangkan lahannya itu lebih kurang 1,7 hektar. Dan yang 1 hektar lagi ini yang sudah masuk dalam kontrak di 2013 ini, yang nanti rencananya akan digunakan untuk rumah susun. Kemudian
dari lahan kita masih ada sisa lagi 3.300 meter persegi yang memang belum masuk dalam program pengurukan di tahun 2013 ini. Jadi kalau secara prinsip nanti dari pihak pengembang, karena kita sudah kontrak ya, kita sudah dalam kondisi teruruk Pak. Sisanya yang nanti belum diuruk memang menjadi kebutuhan untuk rumah susun, silakan uruk sendiri. Demikian Pak. Bisa langsung jalan nggak? Urukan jalan. Kita persiapan. Sudah materi. Oke Pak, ini jadi informasinya sudah pekerjaan persiapan dan material-material sudah mulai masuk di lapangan Pak. Berapa lama tuh? Sampai di lapangan 3 bulan. 3 bulan Pak kontraknya Pak untuk pengurusan 1 hektar itu Pak. Oke, izin Pak, Pak. Jadi ini Pak, ini di sini ini ada tekanan tinggi Pak. Terus di sini di tekanan tinggi itu ada PHU. PHU-nya kita punya rencana itu air Pak. Dengan catatan, dengan harapan ini dulu cerita bikin rumah susun ini kan dulu dia ada di kali ini Pak. Kali Jelangkeng, kali besok Mama, kali Agung. Nah pada saat dibikin ini, dulu mereka berpikir bahwa ini ada saluran itu Pak, tempat tambatnya perahu-perahu Pak. Jadi mereka nelayan itu kan nggak boleh jauh-jauh dari dia punya perahu. Sehingga dia kalau misalnya ini dia pakai di sini dia nggak mau. Sehingga ini dulu rencananya ini ada kanal gitu sepanjang mungkin sekitar 30-40 meter lah gitu. Itu untuk menambahin perahu dia gitu. Sehingga sama aja lah kalau kita punya misalnya mobil gitu parkirnya jauh-jauh gitu buat ngojek gitu. Dia maunya deket-deket gitu. Nah, sini ya. Ini kan? Ini sutetnya. Jadi ini jangan diuruk nih Mas. Ini bentuknya bentuknya tuh air. Jadi ini jembatan gini. Ini jembatan. Jadi naik gini. Perahu-perahu mereka kan perahu-perahu tradisional dan bukan perahu-perahu tinggi itu. Jadi nanti dibikin desainnya begitu. Nah, sebetulnya idealnya Pak. Sekarang kan rusun kan di sini ya. Ini kan lapangan. Ini kan lapangan bola itu kan. Nanti di sini ini juga ada rencana nih motong begini ini untuk hard road-nya di Pak. Hard road-nya di reklamasi sini. Motong di sini. Nah, idealnya memang sebetulnya Pak kalau bisa. Tapi kalau udah diputusin Bapak sih nggak apa-apa. Jadi ini mereka kalau dipindahin sebetulnya di tempat uruk gitu. Jadi ini kalau integrasikan sama perumahan-perumahan. Saya pikir kalau bisa ikutin yang udah kita plot sebetulnya. Yang kayak gini. Nah, cuma kan sekarang konsolidasi tanah kan mesti ada satu dulu, jadi baru bisa pindah-pindah ke mereka. Dan kita juga belum bisa pindah ke mereka. Mereka kan tipe itu ngotot. Nanti kalau udah jadi pun Bukan hanya ngotot itu Pak. betul, makanya sekarang kita nggak tahu. Kita maksud saya kita harus selesaikan pertama. Jangan ngotot-ngototan karena idealisme desain. Itu juga mesti sedikit toleransi. Karena selalu kan begitu ngotot gitu loh. Kita mesti duduk baik-baik gitu kan. Nah, misalnya ngotot kita mau ini ruangan sudah nggak cukup. Makanya saya kalau miskin ya jangan beragu gitu loh. Ya kalau miskin ya jangan minta rumah gede-gede, mau pakai desain, mau pakai taman, ini nggak bisa. Yang penting terlindung dari hujan, ekonominya juga tetap kita perhatikan. Ya. Kan maunya seperti itu. Ya tentulah sirkulasi udara perlu, tapi bukan soal model-model mau. Ya kalau bisa ya syukur gitu loh. Tapi ya jangan gara-gara model kita korbankan fungsi. Dan Bukan. juga boleh saya potong mungkin untuk tata airnya juga ingin sekali supaya diperhatikan karena memang saya dari segi Ya, landscape. makanya sekarang itu kan keluar kan, kita kan cuma keluar yang tadi yang tata ruang tadi itu loh. Yang air. Nah, saya kira kita harus tetap uruknya benar Pak Moko ikutin ini Pak. Jadi kita memang dari pihak perencanaan berusaha menyelesaikan dari fungsi dulu Pak. Kita lihat kan memang kalau di gambar ini udah penuh sekali. Kita nggak bisa membangun dimanapun kalau nggak ada lahan kosong. Dan ketika kita lihat master plan yang udah ada, ini udah cukup baik dan kenapa nggak kita kembangin? Makanya keluar program seperti ini, dimana kita emang menguruk di area sini yang emang masih belum diuruk. Ya, sesuai. Terus ini ya Pak, sedikit Pak. Ini kan ada Pak. Saya enggak namanya. Ini Pak ini Pak, ini di sini ada ada terminal nih.
Iya, benar. terminal. Terus ini ada Pak, ada pelabuhan di Poso di Bogor. Ini sama sini harus dikonek Pak. Makanya sebenarnya jalannya ini gitu. Kalau mungkin kalau ke arah sana ini, kalau baliknya dia bisa begini. Jadi biar terhubung dengan di sini. Itu memang seyogianya memang ini sutet itu kalau bisa bawahnya itu air. Jangan mancingin karena memang di sini juga masalah ini kalau lagi rob sehingga kalau nanti di reklamasi semua diuruk semua kayaknya kurang bisa selamat. Ini sangat tergantung juga dengan di sini Pak. Di sini ini ada waduk Pak. Coba di gambar itu gambar foto udara. Nah ini Pak. Jadi ini sebetulnya gini Pak, terus motong sini nih, malah karya ini ada pengaman nanti di sini untuk mengamankan ini nanti sedikit ada Pak nanti mungkin kapasitas pompa. Ini sudah bikin pondok tertutup. Ya, seperti itu Pak. Jadi nanti jangan diurus semua. Itu aja, yang urutnya sesuai dengan tata ruang ini aja. Kalau desain saya pikir adalah kita yang mereka berpengalaman di mana-mana jadi saya lihat dari segi arsitektural segala macam sudah oke. Terus waduk yang kecil itu sekarang gimana kondisinya? Masih berfungsi Pak? Ini. Masih berfungsi. 40% tertutup dengan sampah apung karena sudah lebih dari 1 tahun nggak diangkut sama mestinya DPU. Mesti di Dari pertama. Pompa. Nah kayak gini. Pompanya ada 3, mati 2. Terus ledeng pipa penghubungnya lagi pecah ya Pak ya. Jadi kami sebenarnya mendapat sumbangan dari PT Yuelin yang bisa menjernihkan ini, tapi kami mencoba untuk menghubungi PU bisa nggak ngangkut karena percuma kalau nggak diangkut terus dijernihkan ya. Akhirnya kemarin itu kami cuma ngambil sampel-sampel, terus langsung dibawa ke dekat musolanya PAT, lalu langsung peragaan dalam setengah menit langsung jadi air jernih dan diukur pH-nya langsung mendekati 6,9 berapa. Dan dicoba kalau ikan dimasukkan di air waduk yang pertama dalam 50 detik dia mati. Tapi begitu saya udah ke labnya dan ini yang dites yang di lapangan. Waktu dia yang di sini setelah treatment setelah 1 menit sekalipun dimasukin ikan, malah sedimennya yang diikat sama bakteri dimakanin sama ikan. Dan mereka khusus udah ngambil sampel yang akhirnya jadi air akuarium. Sama satu lagi Pak, waktu kita memang tidak pernah memikirkan mereka, kita akuin lah ini. Di daerah sini ini memang dibiarkan jadi brong gitu. Dulu PT sana juga nggak pernah diarahkan seperti apa, walaupun sebenarnya kita udah punya master plan segala macam, nggak pernah diikuti. Sekarang saatnya Pak. Saya pikir yang namanya para gini, kalau kita lihat kayak di kota-kota besar dunia kayak di Jepang segala macam. Ini residu ini nggak boleh Pak, nggak boleh seperti kayak sekarang ini, karena baunya kemana-mana. Harusnya kita bikin kayak model kayak fotovoltaik gini. Memang kita pakai rada mahal sedikit, tapi saya pikir kalau buat kemajuan masyarakat buat apalah kita punya duit. Jadi itu nanti tertutup gini Pak, tertutup yang dari itu dan residunya itu nanti mungkin kita harus pikirin bahwa di sini Pak itu kalau misalnya residu mah dibuang begitu aja. Sementara kan sebetulnya kan bisa diolah jadi makanan ternak, segala macam. Nah, kalau yang pakai dom gini, jadi itu ditutup pakai dom gini nih Bu, sehingga dia nggak bau kemana-mana gitu. Kenapa pakai dom? Kayak gini nih. Ini memang pengeringan ini dia dibikin dom gini. Satu, dia baunya nggak kemana-mana. 2 ya nggak model gini lah. Ini udah zaman canggih masih pakai kayak gini-gini menurut saya nggak pas aja. Dan kalau sistem dia bisa berlapis-lapis gini. Tidak cuma seperti gini, jadi dia berlapis-lapis. Karena apa? Dia pakai fotovoltaik kan, dia udah kalau hujan kalau macam dia nggak perlu ngambilin gini dia. Saya pikir mungkin ini perlu bikin satu di sini Pak, khusus ini. Saya pernah lihat dulu di Kumamoto Pak di Jepang itu ada pengeringan ikan yang pakai sistem. Orang Jepangnya sudah pernah ngadain di lokasi, tapi ikannya tidak bisa kering dengan sempurna dan lebih gampang busuk. Terus yang sistem Jepang, Taiwan yang pakai solar itu juga mereka bilang sudah diuji coba. Jadi orang-orang bukan kering, cuman kekeringannya itu
masih beda karena kan mereka begitu kering. Maaf tadi saya boleh tambahin yang Pak Ahok bilang mereka ini justru dari Muara Angke 90% itu penghuni ilegal, tapi justru yang sini legal. Justru yang sini ada monumennya ya Pak ya, di PHPT itu justru sejak tahun 84 sudah diresmikan oleh Gubernur siapa Pak Nuk? Oke. Nah, karena itulah waktu itu mereka marah. Jadi mereka bukan miskin terus tidak tahu diri, nggak punya hati yang bersyukur, bukan. Justru karena mereka bilang habis 4 kali dipindah-pindah, 84 mereka diresmikan, ada monumennya. Makanya Pak Naim tadi marah-marah. Itu no. Yang itu karena itu. Dan mereka akhirnya ini kan menguruk rawa, diuruk dengan sampah, tapi banyak yang terus memanfaatkan ini sebagai tempat pembuangan kotoran manusia juga. Nah ini kali ini berhubungan nih. Iya, Kali ini ya. Sehingga di sini ini juga harus ada hubungannya, dia pakai koker nih nanti. Pakai apa? Pakai itu ya dihubungkan gitu. Jadi ini ya ini berhubungan ini sungai ini. Kalimati ya. Dan yang paling penting itu tadi kita harus bagaimana mengeling ini pelabuhan Kepulauan Seribu di sana dengan sini. Pak, tadinya kita berpikir ini kan sini ada pasar nih. Nah ini tadinya kita kepingin tadinya ini di sini. Jadi begitu orang sampai ini, tapi ternyata juga ada masalah juga kalau orang mau dari sini mau ke sana ya akhirnya. Ya saya pikir karena ini sudah ada tempat di sini kan ya di sini mereka harus cuma dihubungkan saja. Tapi di sini emang rencananya sudah diuruk dan dibuat pasar oleh PT. Kalau pasar yang ada sekarang di sini. Sekarang masalahnya apa lagi tuh? Coba lihat desainnya. Ini kalau 25 berapa sih? Ritualnya tipe berapa? 30 Pak. Kalau semi cross. Wah kalau kayak gini sih ini canggih banget nih Pak. Nelayan tinggal kayak gini nih dua kebayang nggak kalau dia nanti mungkin nggak pernah keluar dari rumah karena sakit perut. Jadi malah kerja. Ini nggak masalah. Kita memang mau bikin seperti itu, maunya Pak Gubernur seperti ini. Supaya itu jadi tempat wisata. Mungkin kan namanya tematik kan, tapi kita juga tidak mau mengorbankan jumlah ruangan mana sendiri. Nah, terus kita juga tidak ingin bata-bata seperti ini jadi beban mereka. Jadi serapan. Ya, ekosistem itu nggak mungkin. Tolong ini jadi gini. Harus dipahami bahwa Jakarta ini kayak tempat-tempat lain di Indonesia ini adalah daerah tropis. Dia sih kering, tapi sering hujan. Kalau hujan itu artinya apa? Dia mesti terlindung. Jadi kalau yang gini-gini, tampias-tampias nanti masalah nggak? Ini sudah menurut saya sih dia mesti harus kritisan itu. Saya nggak tahu ya, ada sosiologi ya. Dan pengalaman saya yang namanya beton, kalau dibiarin begini, saya pernah bodoh bikin rumah Pak. Ditawarin orang bata ringan aja coba loh. Beli di Jakarta Pak, beli itu Pak. Jadi kata orang itu Pak percaya Pak ini cepat Pak. Kita tahu kan batako, ini semen gitu kan ada. Yang batako apa yang hebel? Ini yang hebel yang putih ringan. Beli di Jakarta tuh Pak, beli tempat datang Pak. Wah ringan. Begitu hujan Pak, nembus tuh Pak. Jadi bukles aja nembus mesti di apa nih? Awas ya. Ya mau profit tangan pusing juga ada gitu. Pusing. Nah ini maksudnya ini kita bikin bangun rumah pribadi loh. Rumah pribadi, aduh. Sudah kita pikirkan hampir unlimited duitnya Pak ya. Terus wallpaper lagi, dalam wallpaper lagi. Wah, itu kalau itu masuk ya, kalau tidak ada wallpaper langsung lumut itu. Kalau di Jakarta tuh lumut. Kasihan mereka gitu kan. Kalau kasihan mereka nanti catnya kalau nanti jadi lumut. Nah itu kita mau dengarkan jawaban itu. Ini emang renderingnya belum kita ganti, cuman materialnya udah kita putuskan kayak precast supaya cepat juga. Kemudian juga tahan cuaca. Kemudian untuk seluruh bangunan memakai material expose. Precast itu kayak GRC gitu. Bukan Beton biasa. beton cetak. Iya. Tapi cepat. Tinggal masa aplikasi. Iya. Dan juga kalau kita lihat emang bangunannya dia sebenarnya modular. Jadi tiap dindingnya udah satu modul, jadi lebih cepat.
Kalau pertanyaan saya mungkin sederhana, yang berapa per meter? Kita mesti hitung ulang lagi kalau pemasangannya banyak dan teknik sistem pemasangannya cepat, tapi itu jauh lebih cepat dan lebih murah dibanding bata dan juga seraci. Yang paling penting dipikirkan satu seperti sama Pak Wahyu. Bagaimana low cost maintenance ini bisa ini karena orang ini selalu nanti akan bergantung pada kita gitu. Ini kan disubsidi nanti listrik sama airnya ya kan Mas? Subsidi nggak? Listrik dia bayar sendiri. Oke, bayar sendiri. Air bayar sendiri. Tarifnya sudah jelas. Yang disubsidi paling-paling sewanya saja. Ya itu kita nggak sewa, kita cuma kasih jaya distribusi kok. Paling 6.000 sehari. Paling mahal 1 bungkus rokok. Patokan kita kan itu kan, setengah bungkus rokok atau 1 bungkus rokok Pak per hari. Jadi tidak ada alasan nggak bisa. Coba kalau di bawah bikin masalah, nanti soal catnya, lumutnya, pasti sama kayak tanah tinggi ya nggak? Terus nanti nggak sanggup mereka. Itu bebanin lagi kita nanti, beban lagi nggak bisa bangun lagi kan? Waktu yang di Blok Eceng sama Blok Hitam mereka sempat tanya Pak, ada sistem yang boleh nyicil jadi hak milik apa enggak? Saya taunya kan rusunawa. Pokoknya tidak ada lagi rusunami. Iya. Karena yang namanya subsidi rusunami mau apapun, kayak subsidi itu tanah. Iya. Betul. Nanti pasti pindah tangan. Dijual Iya. semua. Jadi prinsip kita sederhana, ini mesti sampaikan ke lapangan mesti jelas. Orang miskin selalu akan ada di Jakarta. Itu kiamat, sampai kiamat pun pasti ada orang miskin. Maka Pemprov menyediakan rumah untuk orang yang miskin atau yang belum beruntung ini. Tidak diberikan, tidak disewakan, tidak diberikan, hanya tinggal retribusi. Tidak boleh diwariskan kepada keponakan atau cucu, hanya kepada anak dan menantu. Kalau cucu saya bagaimana? Anak menantu dari anak menantumu boleh. Jadi itu sangat jelas. Toko semua begitu kita sekarang. Di Jakarta selalu ada toko untuk pemula. Ya, kalau nggak orang nggak bisa dagang Pak, dia jual belikan. Baik kalau dia ada over hak orang lain sita. Kemarin waktu itu Sangat jelas. saya Hanya jawab, anak dan menantu, tidak boleh lebih. saya waktu itu jawab, setahu saya tidak akan ada pemilikan lagi. Terus mereka kan sempat rame, sempat hampir berantem. Nah terus saya juga Otaknya bilang, kan otak jual nih Pak. Ya. Otaknya otak orang bodoh tuh. saya semua cuma tuh. bilang, oh silakan kalau Bapak mau mengikuti tatanan yang dulu, caranya dengan ini tanah Pemda Ya, digusur. supaya Saul juga bisa ngerti apa pikiran kami. Pikiran kami sangat sederhana sekarang. Kami mau membangun sebanyak mungkin rumah susun. Kalau bisa semua tematik lebih baik. Tapi karena harganya terlalu mahal, kita kan jadi sedikit persoalan modal terlalu banyak. Kami bangun di Marunda yang ya kotak-kotak kayak sabun juga orang yang penting happy gitu loh. Ada rem, ada apa. Kita bangun, kita tahun depannya mau bangun 200 tower ya. Pak Gubernur bilang 500 tower, kalau duitnya banyak. Berarti 50.000 unit rumah di situ. Nah tentu berbeda dengan konsep ini. Kalau ini terlalu mahal kan kita nggak bisa terusin juga. Ya dong, kalau kita belum ada uang kan nggak mikirin mau makan. Mana ada yang ngerti Kobe beef apa Wagyu, ada sapi lada hitam, lada senam. Mana ngerti tapanjaki gitu loh. Maksud saya gitu loh, kita jangan ngomong yang aneh-aneh. Tapi itu mesti jadi contoh. Nah ini jadi contoh pun pasti bermasalah nanti waktu pindah. Nah cara kami nanti akan sangat kasar. Jujur aja. Saya udah ketemu Bapak Barat, Pak Ongko, kita akan sangat kasar. Ini rumah udah siap buat Anda yang layak. Ini Anda melanggar, keluar dari sini. Tidak ada kerohiman. Tidak mau keluar, todong senjata. Kasarnya begitu sama. Ini ada kios, ada rumah yang baik. Anda mau keluar atau tidak? Tidak mau kita bongkar. Tinggal kita tanya aja, yang punya nyali berapa orang? Ini ada rumah gitu bagus, mau pindah atau tidak? Yang mau pindah dulu nih. Sikap. Nah ini supaya saya mau sampaikan dulu. Sampaikan Belanda dan saya langgar HAM. Bilang ya langgar HAM, mau apa tuh? Ngomongnya mau diadilin di Den Haag ya? Pengadilan penjahat militer gitu. Aku juga siap. Prinsip kita sangat sederhana Pak Gubernur. Kita mau Jakarta ini modern, tertata rapi. Jadi tidak ada urusan kesikat Anda. Tapi manusiawi.
kita sediakan tempat. Iya. Nah, jadi ini yang Makanya saya jelasin saya harap tidak ada supaya konsepnya penggusuran. tahu itu. Yang Save Indonesia itu supaya tahu. Jadi Jakarta bukan cuma kasihan, itu lebih banyak penjahatnya. Dia udah hitung dapat ini, dapat unit ini, Pak. Yang beli mah teman-teman saya, Pak, kalau gitu bagus. Saya waktu itu suruh milih sama mereka. Teman istri saya saja, tau gak? Sampai Teman beli. istri saya nih. Dari kemana kamu ngantar teman pulang? Kemana? Muara Angke. Hah? Di Suci. Gak salah aja tinggal di Muara Angke. Enggak. Dia punya rumah. Ya orang gak bisa beli rumah di Muara Karang. Dia beli di rumah Angke. Itu rumahnya bagus rumahnya, katanya, tapi di tanah gak jelas. Jadi ini fakta. Muara Angke itu banyak rumah-rumah beton bagus loh. Iya. Pakai AC, Indovision itu malah. Teman istri saya tinggal di situ. Kok bisa? Murah. Kalau kamu di Muara Karang kan tanah dihitung. Kalau di sana kan tanah kan dihitungnya murah-murah, Pak. Mungkin hitung 1 juta, 2 juta ya tanah di situ gitu loh. Paling mentok 3 juta. Karena nggak ada surat. Cuma kwitansi aja. Nah mereka juga katakan, ya murah nggak apa-apa, cincin lah. Anggap ya sewa rumah. Toh apa otaknya? Kalau mau dibongkar pemerintah kan ada ganti. Nah, kami udah jelaskan tidak ada kerohiman. Pasti ada hitung kan. Itu yang membuat orang berani dudukin tanah Jakarta. Tapi kalau mewahnya banyak, oh lebih tenang lagi. Nggak mungkin pemerintah berani bongkar kan. Tapi sebetulnya yang kami lakukan, kalau nanti rumah susun kita udah siap semua, Pak. Anda mau rumah 2 miliar pun di daerah terlarang tidak bongkar. Karena malah saya rugi dong. Bego Anda bangun rumah mewah di Jarut Hijau. Kalau dulu kan orang tenang kan, dihitung per meter rumah mewah. Rusak Jakarta. Ya saya nggak ada. Saya nggak ada rumah dong. Ada rumah susun. Kamu kaya kan? Kaya kan beda kan bangun dari sini. Itu yang terjadi di lapangan, Pak. Marah-marah ya, Pak. Bapak tahu nggak saya habisin 20 juta baru bangun ini rumah. Emang gue pikirin. Salah kamu bego bangun rumah 20 juta tanah terlarang. Kenapa kamu nggak mau tinggal masuk rumah susun 20 juta kamu buat modal sebetulnya? Dia juga otaknya udah penjahat. Nah ini yang dari Belanda masih ingat nih. Itu yang dianggap melanggar HAM. Bongkar rumah-rumah udah habisin 20 juta 1 miliar. Bukan. Justru karena saya kenal dari maksud Anda, justru karena itulah saya mau datang. Kalau nggak itu saya nggak mau datang. Itu mesti push. Saya bisa memberi satu jaminan fase 1 yang kemarin dan selama beberapa minggu ini kami dekati. Fase pertama yaitu yang di kuning itu. Yang di kuning ini G2, G4 dan G5 di mulut masyarakat disebutnya blok Eceng sama blok Empang. Saya bisa memastikan bahwa 99% kemarin adalah goalnya. Mereka sudah sangat setuju dan saya sudah perdengarkan. Kalau masih mau ikut, tidak ada uang kerohiman dan tidak ada nuntut beli. Saya bilang mau kalau tinggal digusur. Jadi pilihannya ini, setuju kolaborasi yang nanti kita bisa gusur situ kan? langsung sini kosong. Bisa kita gusur kan? Langsung kosong. Dan itu sudah janji. Kita janji. Nah kita harap ini bisa jalan. Kalau tidak jalan, saya pun nggak peduli sih. Yang penting barang ini ada dulu, Pak. Jadi dulu. Kalau mereka tidak mau pindah pun, kita masih banyak orang dari sungai, dari Empang. Ya, saya juga bilang gitu, Pak. Kalau kalian nggak setuju, kalau nggak setuju, biar nanti Pak Wagub menempatkan orang-orang dari Pluit, boleh nggak? Wah, teriak. Nggak boleh, nggak boleh. Terus kalian digusur, kalian pindah kebun kacang, pindah mana, disebur, atau kembali ke kampung halaman masing-masing, mau nggak? Terus mereka panik, terus oke, mau. 99% Nggak tahu mau, ini konsolidasi tanah yang kita harapkan. Sudah. Bongkar. Jadi yang kuning itu dulu itu adalah bongkaran di Kali Adem itu. Betul. Kemarin juga yang marah-marah itu yang bongkar. Jadi gini, Pak. Ini dulu di sini orang-orang yang waktu dibongkar di sini seci itu belum selesai, Pak. Selesai pindah sini, soalnya didiemin, ini orang baru lagi tuh. Sewain. Sebetulnya bukan orang baru loh, Pak. Ya. Ini yang milik ini dapat seci juga dia, Pak. Dapat seci dia dapat dudukin. Nah dia pindah seci disewain. Seci macam-macam diusir, balik lagi nih. Kayak kemarin udah jelas kok waktu Ibu Ipi, saya ke lapangan, yang mau peluasan dari kelautan itu, buka sendiri ada yang ribut jam 10 malam saya ke sana. Aku benar telepon ribut, nggak ada yang ribut, bongkar sendiri, pindahin lagi ke Empang. Pak, bapak bayar di sini Pak, uang kerohiman Pak, pindahin ke depan. Dia udah hitung nanti kelautan mau nambah lagi, uruk sini kerohiman lagi. Ya sekarang nggak boleh ada kerohiman. Itu sudah jelas, Pak.
Lebih baik kita kasih sudah ke jelas aparat tidak aja ada. udah. Tidak ada uang prohiman dan tidak ada Iya, nggak hak betul. beli, dan kalau sudah kosong langsung dipersiapkan untuk fase kedua. Jadi ini sebetulnya itu bukan betul-betul mereka saya nggak dapat rumah, enggak loh. Ini betul-betul pemerintah menyediakan rumah seumur hidup untuk mereka loh. Betul. Tidak sewa, tidak. Jadi kalau dia niatnya hanya mau punya rumah Pak, niatnya tulus, bukan otak bulus mau jual-jual, pasti seneng. Iya, betul. Karena ada jaminan anak menantu saya. Kenapa butuh anak menantu? Kalau anak meninggal gimana? Masa menantu diusir? Jadi udah sangat adil kemudian. Anak menantu. Betul. Anak menantu tua gimana? Anak menantu lagi. Masa sih 2 generasi kalau kerjanya rajin, adanya kartu Jakarta sehat, kartu Jakarta pintar, nggak bisa berubah nasib. Kalau dia sekolah beneran, tinggal di rumah benar, kerja benar, kesehatan ditanggung, masa nggak bisa berubah nasib sih Pak? Sampai turunan satu lagi nggak masuk akal. Waktu mereka marah-marah bahwa sudah 4 keturunan tinggal di situ, mereka generasi keempat, saya proyeksikan gambar ini, lalu saya tuding, Bapak mau sampai 7 keturunan lagi seperti ini tinggalnya. Terus mereka berusaha-berusaha, saya tanya, Bapak, Ibu, atau eyangnya kalian, kalau ngelihat kalian sekarang di sini, nelongso atau happy? Ya nelongso sih. Nah, kalian mau sampai 7 turunan kayak gitu, terus lebih mau kolaborasi. Kalau yang PHPT lain ceritanya Pak. PHPT itu income berapa Pak? 1 hari pengeringan itu antara 1,1 sampai 1,5 M. Makanya kalau mau digeser ke lapangan bola segala mereka panik. Karena biaya operasinya berapa, kehilangan 1 hari aja berarti udah kehilangan 1,1 M yang dibagi 437 Ya kita udah sepakat orang. kok, kalau bisa jalan ini udah bagus. Iya. Berarti tinggal tunggu pengurukan, kalau bareng kita takut diperiksa BPK masalah ya kalau bareng. Kalau ada batas bisa sih, Barang apa itu Pak? nguruk itu loh. Tunggu itu selesai ini Pak, nanti sampai. Tunggu uruk selesai, diperiksa dulu baru kita mulai ya. Yang Tapi kedua- yang Pak Moko bilang benar, yang kita di tata ruang ini tuh jangan sampai ke uruk yang bersungai ini Pak. Enggak. Itu udah di free. Nah terus udah dianggarkan belum untuk Garut ini Pak? Belum bisa kan, masih ada rumah-rumah kan? Kalau sini kosong Pak. Itu kosong. Kosong. Air aja. Kosong Air. air. Kedalaman 3 meter, Pak. Bisa. Kalau gitu Tapi suruh- sekarang selalu tergenang juga dia Pak. Sini. enggak, maksud saya supaya bisa perahu masuk ke sini. Apa nggak dikerjain aja tahun ini kelautan, tahun depan? Yang di G2 itu banyak rumah itu, Pak. Oh, nggak bisa kan? Iya, banyak rumah Sini. itu. Jadi Iya. Itu kayak gua Ada lagi tuh, Pak. udah jadi pindah ke sini. Ada tuh. iya nanti pindah Pak. Itu step by step. Nanti Jadi Nanti setelah nembus semua kali adem pasangan. sini Pak. Dan disediakan pelabuhan-pelabuhan. Jadi kemarin itu poin kenapa mereka Ya, marah. jadi mereka kayak orang Pantai Mutiara. Jadi mau naik perahu Iya. tinggal. Betul, Pak. Di depan rumah. Dia maunya Venesia, pokoknya Pak. Pokoknya Di Venesia. dia tinggal di sini, dia mesti lihat, oh kapal gua masih ada di sini. Iya, Sini nih Pak, betul. sandar Iya. di sini nih Pak. Dan di sebelah barat juga ada Iya. disediakan. Pak, Dan ini Pak. lebih ke ekoturisme gitu. Kalau ini mesti masuk Pak, ini jalan ini mesti dibetulin dulu Pak. Ya, Hmm. betul. Jadi ini mesti dinaikin Dilebarkan gini Pak, juga. naik set gitu naik. Jadi ubah ya. Ya, ini kayak model di Venesia tuh. Di jalannya di atas itu orangnya. Berarti mesti PU dong, Pak. PU gampang Mesti susah PU Pak. di- PU lah. Saya hitung Pak, kalau PBB yang perumahan naik 2 kali Pak, itu tembus 75 TU. Hebat Pak. Maksudnya pengusaha bilang wajar, dia naiknya 5 kali, kita cuma 2 kali. Betul Pak David? Ya dong Pak David jual tanah udah 30 juta. Masa NJOP-nya masih 3,5 juta? Ya kan? Cuman Ibu nanti ya tolong perhatikan di sini ini ada jalan dari Pluit Utara gini, jalan ke arah reklamasi, jadi jangan sampai nanti Jalan untuk ke elevated ya, elevated ya, elevated. Ya, elevated di dia atas. cross daerahnya itu. Iya, ke reklamasi. Keren. Oke. Itu arteri itu sih. Pulau. Iya. Itu plannya udah ada gitu Pak. Udah, coba di Pak Iwan. Ada di Bisa mana? disampaikan ke kami. Ini master plan yang mana ini? Ini master plan yang Warangke, Pak. Ada master plan yang terbaru, Pak, yang direvisi oleh tata ruang yang sekarang, Pak. Ya, kita pengennya Ini mereka tadi kan lewatin pulau ke pulau melingkar itu aja di luar Pak. Kalau motong ke darat, terus jalan panjang nanti.
ke Pluit Utara Pak. Ini kan sini Pak. Makanya bisa beban ke Pluit Utara begitu banyak. Kalau logikanya. Pak, Pluit Utara itu Lebar ya? bukan. Dia jalannya di atas loh Pak, bukan di bawah. Semua di atas. Iya nyebrang itu dari sini Pak. Jadi begini, seret ini Pluit Utara nih Pak. Seret, tapi Nah yang nyebrang. bangun itu siapa? Kita. Ya nanti kalau yang di sana ya di sana mereka, yang di sini kita Pak. Ini nyebrang Pak, tidak kelapa, itu sana. Ini yang Pak Buk bilang, kita mau duduk sama pulau-pulau itu. Jalan-jalan ini kita nggak mau pulau. Kami nggak ada pulau, nggak apa-apa kok. Yang datang ke Jakarta kan berkurang gitu loh. Konsepnya. Beda. Ya, kalau itu kenapa masih buat pulau? Nggak usah buat pulau lah kalau itu kita gitu loh. Kalau buat pulau ada untung, bebannya ke kita gitu kan. Ini mesti. Pak Iwan nanti tolong dicek Pak Iwan. Ini enggak. Ini nggak lucu loh kalau dia jalan rumah susun terus lewat di atas nggak bisa lewat gimana? Nggak, kalau gini aja Pak Kamoko. Kalau sampai kan kita udah sepakat, ini kan tidak ada pilihan. Orang kan Pak Gubernur kan tidak mau membuang orang. Ini orang kan ini orang nih, bukan barang masalahnya. Nggak bisa buang ke laut. Kalau sampai ada jalan seperti ini, jalan yang harus kalah. Iya. Jalan yang harus geser ke ujung pulau. Ya. Di pulau itu masuk, saya kira jalan-jalan ke pulau itu dari ujung. Kan bagus dari pantai gitu kan. Dia harus nyambung ke tol bandara sama yang tol dalam kota Tanjung Priok itu. Jadi nggak boleh masuk ke tengah kota. Jelek, rusak kota. Jalan Pak, dia nggak boleh masuk ke dalam. Jelek Pak. Jadi saya pikir yang paling bagus itu kalau dia semua di pulau-pulau masuk ke sini jelek. Harusnya di pulau itu buat jalan layang yang baru tuh Pak. Langsung bandara, terus dia baru masuk. Jadi itu lebih keren. Bukan antar pulau, dari bandara tembus sampai ke Tanjung Priok situ. Ke Marunda nyambung. Dia ada istilahnya ada outer ring road versi baru. Itu outer ring road. Outer ring road. Harbor road sini, ini harbor road sini. Dan itu orang mau masuk bayar Pak, 500.000 untuk ngebut di situ Pak. Dia laut kan. Ya kan, dia mau coba Lamborghini, Ferrari boleh di situ. Bayarnya 1 juta. Bukannya awalnya rencananya gitu Pak, antar pulau gitu. Nah ini ada Rencana juga ada. justru sekarang jadi nggak ketemu itu kita mau minta pengusaha pulau itu yang bangun. Jangan jadi beban Pemprov. Berarti urutan bangunnya kan juga 1, 2, 3, 4. Kita minta jabatan. Oke. Minta jabatan, kalau yang nggak mau kita ambil Pak. Kalau sampai ada yang ngedep jalannya, pulaunya belum dibangun tapi pulau berikut sudah Kita ambil pulau. Yang paling adil sebenarnya proporsional. Iya dihitung. Apa? Luas pulau. Berapa jumlahnya X. Ini Y per X kali kos. Luas. Gitu. Iya. Paling. Oke Pak, kita mesti ketemu mereka tuh duduk ngomongin itu Pak. Pak, katanya mau kapan? Iya. Kapan? Supaya cepat tuh izin. Perbarnya Ada juga. mau perpanjangan. Perbarnya juga masih cepat itu Pak. Kalau belum deal. Masih deal itu. Masuk mengklarifikasi yang Iya udah aku udah ngomong. Nggak usah stop. Rugi Pak. Kalau kita ikut saham Pak, nanti dia tambah kayak saya hilang. Kita mau nambah saham, kita harus DPRD, DPR, PMP kan masih DPRD. Kalau DPRD setuju, dia nambah gitu. Saya kira nggak, saya udah ngomong, saya udah jelasin ke Pak Bu. Saya udah nggak seperti itu Pak. Tapi kalau mereka menolak membangun ini, kita ambil alih kerja sendiri, itu betul. Polanya gitu, ya bukan preman lah, freeman lah, komisi. Selesai balik kita ya. Pak, mohon izin Pak, dari kelautan Pak. Kalau memang lokasi udah ditetapkan Pak, nanti kami akan koordinasi dengan ruang Pak. Sama BPKD Pak, masalah peruntukannya. Itu aja. Kita hanya sekedar kalau planning dan apa sudah selesai, udah ngerti sudah, masih. Saya kira gini, yang pimpin planning ini semua yang tanggung jawab dinas perumahan untuk menentukan lokasi di mana. Dan menentukan ini Bapak ya ajak perhubungan, kelautan, Pak, kelautan ruang.
tata ruang. Ya. Kita udah sepakat kan tata ruang ini tidak boleh diganggu gugat. Kita ikutin. Sudah. Cuma ini desain ini kapan selesai harus diputuskan, Pak. Nggak kan masih tunggu urut. Kita Desain juga nggak pengaruh, Pak. kalau kita maksudnya asumsi kita desak mereka. Kita udah kasih sampaikan soal yang 300 unit, yang 600 unit sudah oke. Nah, tinggal soal kita mau free itu kan. Standar cost-nya bisa tahu gak ya? Dalam arti kan itu sekarang tematik. Maksudnya dari standar yang ada, kalau tematik itu bisa lebih berapa persen sih? Ya, itu kita Supaya memang jangan terlalu nanti toto jadi double gitu. Ini dibuat tematik karena SK-nya itu sebenarnya kan untuk hutan mangrove aslinya, RTH, dan juga untuk ekomarin. Bukan bagi kita bukan itu. Tematik kita suka. Suka, betul. Cuma Sehingga pertanyaannya cost-nya itu- kalau tematik bener, kalau Ya. 2 kali deh kos Betul, biasa, Itu loh pertimbangannya kita kan. kita ini masih kurang rusun. Jangan sampai desain jalan terus atau outputnya terlalu Iya. tinggi. Iya. Nah, itu susah. Ya dong, Nanti sekarang kita di- bikin adjust. 100 unit, 1 tower, 23 miliar misalnya, 25 miliar. Udah full furnish, Pak. Tematik kalau 50, Nah, itu kan jadi berat. lebih baik saya dapat 2 Ya, tower. sisanya mesti Betul. Nggak usah tema. Kalau cuma tema, saya cat aja, suruh seniman pakai warna aja. tema Ditulis biru. temanya ini gitu loh. Justru konsep kita gini Pak, dengan harga yang standar, tapi kita dapat desain yang lebih baik. Itu Iya. ya. Iya. Kita makanya nggak Iya. tapi standarnya Seperti nggak itu. gitu loh costnya. Iya. Bapak tahu nggak standarnya sekarang? Iya. Nah itu kan makanya dari dinas perumahan mesti keluarkan rusunawa itu standarnya berapa per kos per meternya. Betul. Kalau kan nanti desainnya terlalu bebas. Susah banget. Makanya satu blok, satu tower, Ya buat halu-halu aja ya. Dari 100 unit, dari meter Pakai persegi BBM, Pak, pakai meter BBM, persegi lebih dari 100. betul meter persegi keluar patokan. Nanti untuk yang tematik berapa persen sih misalnya Oh, dah, kopi pas. Oke, tadi Satu lagi yang penting, setelah orang dari utara itu terpindah semua, bangun lagi. kuning ini yang namanya Bernis ya Pak? Bernis ini yang lama. Ya, Ini yang itu lama. adalah orang dari fase terakhir yang dipindahkan ke utara itu, ke ikan mas itu, sehingga daerah kuning itu C1 C2 bisa kita buat seperti reserve, jadi banknya rusun. Jadi orang dari daerah mana, kayak sekarang Konsolidasi tanah, itu iya. kita masuk konsolidasi tanah. nanti ada berapa unit? di situ juga masih Ini banyak. total 2.500. Yang pasti kita sepakat, Pak Gubernur sepakat, tidak ada lagi kawasan kumuh di seluruh Betul, DKI. betul. Dan kita mau memulai dari utara. Ya. Untuk penanganan yang misalnya si Sungai Waduk semua kan di hilir itu yang mesti beresin. Baru kita mulai naik ke atas. Ngeruk sungai ini rumah kumuh kita sikat terus. Tapi sikatnya mesti masukin. Nah, kalau ada modal ini kan kita bangun lagi. Nah, persoalannya sekarang bangun lagi itu yang kita belum bisa berjanji kepada Tapi udah ada Bapak Ibu. areanya. Apakah Udah ada area. bisa ikutin SAU atau tidak? Kalau yang harganya masih sama, dapat lebih bagus, pasti kita akan terus Kita bangun. mau menjamin bahwa ini desainnya dengan harga yang standar sih. Nah, kalau standar kita akan terus. Ya paling enggak tidak sama sih, lebih mahal sedikit ya Pak. Iya. Jangan sampai double gitu. Jangan lebih dari 1,5. Kita tetap usaha di harga normal, tapi dengan desain yang lebih baik. Seperti itu. Ya. Normalnya tahu nggak harganya sekarang berapa standarnya? Kalau Kalau bapak ini- nggak tahu nanti juga susah. Kalau ini masih asumsinya di 4 juta per meter persegi. Cukup. Itu tinggi. Masih Hah? enggak. Mana? 4 juta cukup. Tinggi. Enggak, untuk Pemprov itu standar. Oh gitu. Untuk swasta itu Iya. tinggi. Sampean kan, saya kan masih ada PPN, ada apa. Sampean kan harga jual biasa. Ya. Ya, mahal. Oke, swasta sama Apa ini bangunannya juga? nggak apa-apa, nanti kan pihak swasta kan kita ada hutang-hutangan nih, hitung-hitungan hutang nih, kewajiban SDPPT segala macam itu loh. Nggak apa-apa, bapak begitu lihat itu kan bapak tinggal hitung kan, jadi kita sudah sepakat kan, kalau bapak bisa hitung lebih murah kita hanya bayar desainnya dulu. Ya, tapi yang penting kita udah sepakat desain resau ini kita harus kerjain. Kalau soalnya harga kemarin segala macam, berarti berikutnya konsolidasi tanah kita tidak kerjasama lagi, berarti nggak sanggup kan? Pasti kita akan menggunakan Ubah lagi. 4 juta termasuk PPH ya? belum. Belum dihitung sampai PPH. Termasuk PPH, ya belum termasuk PPH yang agak mahal. Masih kita masih mau diskusi lagi.
nanti kita bahas. Enggak, 4 juta itu harga tematik apa 4 juta menganggap harga kami? Udah tematik ya? Tematik, Pak. Ini udah tematik. Tematik udah furnish nih. Ya, udah full furnish semua. Ya furnish Ya nggak mahal lah. Dibandingkan yang dulu rusun lebih parah. Batako nggak furnish juga 3 juta, 4 juta. Kalau untuk ke ruang luar apakah ada standar juga? Ruang luar itu apa? Ya outdoor space, jalan, taman. Landscape. Itu kita, sendiri. itu kita. Itu. Jadi kalau jalan taman kita bisa 10 lagi bisa gabung. Ini kan cuma blok. Iya. Ya taman kita ada dinas taman. Tapi kan kalau yang ini kan kalian kan pengennya taman juga kalian yang kerjain kan di dalamnya kan. Nggak apa-apa. Tamannya juga untuk Supaya kesannya bagus. Dapat donasi dari Ya. Kopassus. Kita sih Kemarin udah ninjau sih orangnya. kita sih nggak masalah kalau saya itu. Nanti yang penting kita jadi dulu lah ya, harganya masuk. Ya, terus paling penting dipikirin tuh habit orang-orang ini suka jemur asal-asalan Iya. gitu. Bagaimana caranya Dikasih biar tempat. ini Mereka yang melatih. ya, perkumuan ini jadi ngelupain Itu dilupain. nanti dari Spirit of Nation yang ngadain pelatihan gitu Pak. Misalnya mereka juga tanya, kan mereka ada usaha bengkel apa. Nah itu kan tematiknya itu bisa bawah itu tempat usaha. Jadi mereka yang ngurusin arsitek, yang ngurusin desain, saya yang pendekatan ke masyarakat gitu. Silahkan desain sampai lingkungannya nggak masalah. Ya memang ya itu memang. Masalah pelaksanaan nanti kami Oke, berarti selesai ya. Kalau ada bapak mau lebih tahu. Begitu nanti. PRT sekda. 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 Oke. Dan bangunan nanti saya jalan Pak ya. Oh iya nanti saya habis cancel. Jadi Aslinya udah cancel selanjutnya tiket. ini kan gini kan Pak, belum tahu ya udah aku kenalin udah semua. Jadi berikutnya kan saya nggak usah ikut rapat lagi. Ya udah teknis. Kalau Iya. Kemarin udah ke dinas perumahan. Sudah ketemu Pak Yonatan. Jadi makin lama saya harus makin kurang rapat supaya bisa nongkrong di Cikini, minum-minum. aku dulu pernah di utara jadi saya hafal dari sini. Oh iya. Pak Heru. Tahu nggak? Beliau bisa diangkat beliau dipercaya tuh gara-gara buat gambar buat yang angki itu. Jadi beliau ini langsung dikenali, oh ini orang berbakat di talenta gara-gara proyek itu. Betul kan? Waktu itu masih utara kan? Musir-musir orang yang di sini. Saya Terus bikin ini terus bikin. Saya tahu sejarahnya beliau. Masih Masih ya. pamit berangkat Makasih. juga. Masih ya. Mas, dari Bapak. Masih.